Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, diatur oleh Allah. Kalau masalah rezeki Pak, lah diatur di Allah dalam Al-Quran. Jaminannya ada Pak. Setiap orang tuh masih keluar masuk napasnya pasti ada rezekinya hidup di atas dunia kok Pak. Ayatnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai nak kalah nian gitu, jauh nian kalah kita dari kori itu kan gitu tuh Pak. Jangan jauh nian, jaga yang paling indah ya. Kan gitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tuh Pak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun makhluk yang melata di permukaan bumi kok Pak. Tidak satupun makhluk yang hidup di permukaan bumi kok kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabaril qahar, al-azizil ghaffar, khaliqul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi at-tahar, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Kepala Desa Teluk Rendah Pasar, yang alhamdulillah beliau sempat hadir bersama dengan kita, dan seluruh perangkat desa yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya doakan mudah-mudahan Pak Kades dan para perangkat desanya selalu diberikan kekuatan dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, kemudian dimurahkan rezekinya. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam beserta seluruh pegawai sarak lainnya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Lembaga Adat beserta seluruh ninik mama, tua tahu, tua tengganai, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Wabil khusus yang amat sangat saya banggakan, para pemuda dan pemudi Karang Taruna yang alhamdulillah berperan aktif dalam rangka mensyiarkan ajaran agama Islam ini, terutama di desa kita yang kita cintai ini. Saya juga mendoakan para pemuda dan pemudi ini, mudah-mudahan bagi yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Bagi yang belum ada laki, cepatlah berlaki. Tapi elok-elok milih, jangan basing dak. Bapak Ibu sekalian, kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau satu urusan itu insya Allah, kalaulah diserahkan kepada pemuda itu, selesai itulah tuh Pak. Karena apa? Elok dusun tu kan karena dinan tua, ramai dusun tu kardo dina mudo.
Iya tuh Pak. Berikan kesempatan kepada mereka untuk berkreasi, berikan kesempatan kepada mereka untuk ikut andil membangun di desa kita ini. Mudah-mudahan Pak Kades, kalau Pak Kades ini bisa untuk mengarahkan para pemuda dan pemudi kita ini, insya Allah dusun kita kok elok Pak. Kenapa demikian? Karena mereka bisa terarah, mereka berbuat untuk kepentingan masyarakat insya Allah. Apalagi mereka ini Bapak Ibu sekalian, Bu, ada, awak karena boga gelap di belakang Bu, kalau nak tidurlah lagi, dan awak cakap Bu risiko, aneh. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi insya Allah para pemuda pemudi kita ini, mereka lah yang akan menggantikan kita nanti Pak. Kalau nanti sanda-sanda nanti sanda Bu, iko nunggu malaikat lah lagi iya tak tuh? Iya Bang Subodin. Nah kena ada kita. Andai umpamanya kita berjenjang naik bertangga turun Pak, kalau umpamanya istilah orang adat tuh berjenjang naik bertangga turun gitu, maka nan lebih dulu mati itu kan nanti tua Pak. Iya tak tuh? Iya. Tapi Bapak Ibu sekalian, rupanya malaikat itu tak ada pilih bulu Pak. Tak ada pandang memandang. Oh iko nan tua, iko nan muda, iko nan kecil, iko nan sudah kawin, iko nan sudah nikah, iko nan masih berbudak, tak tentu dinyoba. Kalau lah sampai lewat tulah, tak ada lagi tak. Oh bisa kita nak nunggu umpamanya agak sebentar, tak bisa Pak. Enak kalau model datang malaikat tu Pak. Kalau model datang malaikat maut itu umpamanya datangnya kepada kita, model datang kepada Nabi Muhammad itu, kalau model itu enak nian. Datang macam mana datangnya kepada Nabi Pak? Ketika Nabi itu sedang sakit parah, kemudian apa? Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil malaikat Jibril. Jibril, kau ke siko. Siap, itu bahasa anak muda gini itu. Siap ya Allah. Apa kira-kira perintah yang harus kami laksanakan? Kau ajak Israel, ajak juga Mikail. Tamu itu kekasihku Muhammad. Cabut nyawanya kalau izinkan. Model itu Pak. Kalau izinkan. Siap, dilaksanakan perintah. Malaikat itu ini udah ada Pak, tidak ada nan lain kecuali melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Turun mereka Bapak Ibu sekalian sampai di langit pertama. Kemudian apa kata Jibril? Israel, apa jawab? Aku tidak sampai hati lagi nengok Muhammad tuh. Ikut versinya bahasa saya Pak. Kalau bahasa dalam hadis itu tidak pula macam itu dah. Ini bahasa Arab. Kaget kalau saya bahasa Arab, saya tidak ngerti, Bapak tidak ada paham. Makanya versinya bahasa saya pula. Jadi Bapak Ibu sekalian, kau dewi lah, karena mencabut nyawa itu memang tugas kau lah. Macam itu apa? Iya. Iyalah, turun Pak. Begitu diketok pintu, Assalamualaikum. Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Fatimah, buka pintu. Dibuka pintu Pak. Apa kata Fatimah? Mamfil bab, siapa yang ada di pintu? Ana qati'ul lazat, saya yang memutuskan kelezatan dari kamu, katanya Pak. Malaikat maut itu kalau lah datang, tidak ada neneknya lagi Pak. Pahit gak kalau? Iyo.
kue macam ko, dah nak gitu pak. Tu kalau malaikat lah tiba. Jadi ana qati'ul lazat, saya yang memutuskan kelezatan dari kamu. Antum malakul maut, apakah engkau malaikat maut? Ainam, iyo. Kata Nabi, Fatimah buka bela. Begitu Fatimah nak buka pintu, malaikat Israel lah tiba di samping Nabi pak. Apa kata Nabi ketika itu? Ya Israel, apakah engkau datang ingin mencabut nyawa saya? Jawabannya kan paling tidak kan iyo dan tidak be pak. Iyo, tidak. Itu baik sesungguhnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah, malaikat pun segan juga dengannya dan menghormati beliau. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu. Saya diutus oleh Allah untuk memisahkan roh dengan jasadmu. Itu pun kalau engkau izinkan ya Rasulullah. Model tunian pak. Kalau diizinkan. Andai Nabi mengatakan ketika itu ada usah dulu, hanya balik itu pak. Model itu datang dengan kita ke lagi tengah malam pak. Ya bu, oi bu, datangnya tengah malam ngetok pintu, umpamanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa tu? Malaikat Israel. Baliklah dulu. Awak belum nerima menantu lum. Macam-macam yang bisa kita buat pak. Alasan kita. Tapi nyodak datang macam tu pak dengan kita. Cuman kepada Nabi itulah datangnya. Kalau dengan kita kok Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan-jangan sama dengan datangnya kepada Fir'aun pak. Fir'aun tuh pak sedang taungap-ungap. Tahu bapak taungap-ungap? Taungap-ungap bahasa itu pak. Ada bentuk ikan kepanasan tuh nah. Ikan kalau airnya panasnya taungap. Sedang taungap. Kemudian baru mengatakan pak, kan Fir'aun itu ketika di Laut Merah bertemunya lagi Nabi Musa sampai berangano, inyo tiba di tengah laut, akhirnya air laut kok bertaut balik pak. Setelah itu apa? Atau ngap lainnya pak di tengah Laut Merah. Baru mau mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau model itu payahnya, biarlah saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Lah tahu ngap. Baru nak ngatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kepada kalau model itu datangnya kita umpamanya, Bapak Ibu sekalian, kan main tuh lagi. Lah tahu ngap tengah malam, apa panggillah Pak Imam? Panggillah Pak Imam tuh bisian kalimat la ilaha illallah. Tundonya tuh, tundo namanya itu bang. Biasanya kita tundo juga dah. Ditundo. Lah tahu ngap pak. Baru nak ditundo. Sudah yugorgir, sudah gorgoroh, sudah sakarat. Napas tuh tinggal di kerongkongan lagi. Baru nak mengatakan la ilaha illallah. Tunggu saya kau kata Pak Imam, babisian kat telingonya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tunggu baca. Ndak ginya tu. Ndak gi. Waktu sehatnya ndaknya pak. Waktu sehat ndak. Apa lagi lah tahu ngap. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya apa maknanya di siko Bapak Ibu? Mumpung kita berada di bulan suci Ramadan kok. Mari Pak, Bapak Ibu sekalian, kita berada di 10 yang di tengah pak. Kata Nabi itu 10 yang di tengah itu wa ausatuhu maghfirah, bulan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Kira-kira bahasa saya kok jelas apa tidak Pak? Jelas ya? Sudah itu Bapak paham tak dengan bahasa saya kok? Ayo. Itu yang penting dulu. Saya yang penting pahamnya itu dulu.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya persiapkan. Jangan sampai umpamanya datang malaikat itu dengan kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehingga nanti kita tidak siap untuk itu. Sebab inyo tidak akan pernah memberitahu kapan dia akan datang. Tapi Bapak Ibu sekalian, macam mana supaya kita mengetahui dia akan datang itu? Ada tanda-tanda yang dikirimnya. Apa itu? Nanti kita bicarakan. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, awak ko disuruh dilepaan kursi di siko, sudah itu ada tiang, di tiang ko ada jam. Wak tengok ke jam ko, seharian kita tak makan, panas pula tadi tu pak. Kini kola rasulita, sehingga apa? Bak selokong tu tua tu apa katanya? Lah patut jerami telatak, lah lamo batang terendam. Lah patut pula badan kita ko rasul-rasulita, karena hari ko lah berguyur juga tengah malam. Itu tu pak. Tapi tidak apa-apalah. Saya memang tadi mohon maaf lah pak, agak suuzon saya dikit. Karena saya belum pernah ke sini pak. Biasanya saya diundang nuzulul Quran kok pak. Begitu selesai sholat itu langsung acaranya pak. Naniko balik galo. Wah, kata saya. Iko apa citu nyoko kata. Iyo pak imam. Dak ada main dak tu. Pas selesai sholat, lah mulai tegak lah. Jadi acara kok. Rupanya kebiasaan kita di siko memang macam tu yang lah, ya pak. Iya bu. Model itu pula rupanya di Teluk Rendah Pasar kok pak. Sangat luar biasa. Ndak jadi masalah, walaupun tengah malam, walaupun dalu, kami tetap datang ke masjid ko. Alhamdulillah lebih banyak yang hadir untuk duduk ko daripada nan sembahyang tadi pak. Ko pula kelebihannya pun luar biasa. Tadi aku tengok nan ikut sembahyang ko dak do pula sebanyak ko dak. Tiba dia ko, tiba di nuzul Quran ko, di acara pengajian ko baru. Rupanya model itu pula kebiasaan kita. Ndak apa-apa pak. Yang penting malam ko bu, ya bu. Yang penting malam ko niatkan elok di dalam hati kita. Di malam 17 Ramadan ko pak. Di malam yang sangat bersejarah di bulan suci Ramadan ko. Kita mulai beriktikaf di masjid ko Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjaran pahalanya bagi orang yang hadir malam ko maupun yang tidak hadir juga pak. Dan saya doakan mudah-mudahan masyarakat Teluk Rendah Pasar ko galo-galonya masuk surga pak. Dia nam puasa biar nenidak. Pokoknya masuk surga. Itulah nengti. Nyo kan ada pula nama macam tu. Nyo ndak susah dapat. Giliran ditanya, lah kalau lah ada labonyo, nyo nak dulu tu. Tu biasanya tu. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena saya baru pertama di siko, supaya jangan nanti ada nambah tanya-tanya umpamanya wah mana budak tu teh. Kalau abang anda saya ko Haji Saipudin ko nyolah tentunya lah. Lain haji bang lah. Kopiahnya lah. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ko namo tu ada di atas tu. Sudah itu
Saya aslinya orang mano? Saya aslinya orang Pasaman, Pak. Pasaman itu di ujung Sumatera Barat, lewat Bukit Tinggi, Pak, berbatasan dengan Madinah. Mandailing Natal, bukan Madinah Mekah tuh dah. Mandailing Natal. Jadi kami itu lah di ujung nian, Pak. Nah, itu di situ saya dilahirkan. Kemudian bini orang mano? Bini orang orang Painan, Pak, orang pesisir selatan. Aslinya orang pesisir selatan di Painan. Kebetulan tinggal di Kerinci. Makanya orang atau saya orang Semendoang Kerinci yo lah. Awak yo kan lah. Yo lah. Karena baliknya ke situ mertua di situ, Pak. Ah, jadi di situ. Lah ada anak Pak Ustadz, Pak Buya, lah. Kenapa dipanggil Buya itu? Biasanya kita kan di Siko dipanggil Ustadz, Pak. Guru, Buya, Ustadz kan gitu dipanggilnya. Ngapa saya dipanggil orang Buya, Pak? Karena dari Padang tuh Buya tuh, Pak. Kalau di Kerinci tuh, Pak, di Padang tuh tukang ngajar alif sekok tuh, Pak, lah jadi Buya tuh, Pak. Nyo guru ngaji. Lah, nyo guru ngaji kok. Ah, tukang nyo ngajar ikro, ngajar alif, ba, lah jadi Buya tuh, Pak. Ah, jadi model tuh. Kalau di kita di Teboko, kalau yang namanya ustad, yang namanya guru, memang ulamanya lah, Pak. Sayoko dak do ulama dak, Buya handalah. Itu. Saya sebenarnya berat saya nak ke Teluk Rendah, Pak. Kenapa? Karena begitu saya masuk ke Tebo nih, Pak, yang saya pelajari kulturnya itu di mana sarang ulama, Pak. Itu dulu tuh, Pak. Saya masuk ke Tebo ini 2005, Pak. 2005, 20 tahun yang lalu. Di situ saya pelajari di mana sarang ulama di Tebo. Rupanya termasuk salah satunya di Teluk Rendah, Pak. Tapi aku tak tahu ketika itu apa Teluk Rendah mana. Rupanya Teluk Rendah kok banyak, Pak. Ada Ulu, ada Ilir, ada Pasar. Entah di mana lagi itu ada tentu. Rupanya terselip sekok nanado sampai kini itu. Itulah guru saya kok, Pak. Guru Sepudin kok. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi saya tinggal di Tebo, Pak, di Desa Benaroram, Pak. Itu di Jalan Padang Lamu itulah. Nyari rumah saya tuh Pak Kades. Tadi Pak Kades nanya, dekat dengan rumah Putra Yansah, Kadesnya. Oh, jauh. Kalau Pak Kades kami itu rumahnya di bawah pom bensin sebelum Kapolres, sebelum Polres. Kami kok di Jalan Padang Lamu itulah. Nyari rumah saya tuh, Pak, kalau kita masuk lewat jembatan tuh, belok ke kanan, kemudian sekitar nanti 1,5 kilo, masuk Jalan Padang Lamu tuh, ada di sebelah kanan, ada di situ rumah elok, Pak, pagarnya tinggi, mobil mewah duo di situ, di sampingnya ada kolam, di belakang ada juga kolam. Di sampingnya tuh rumah saya, Pak. Nggak ada di rumah elok tuh dah. Di sampingnya itu gunanya kita bersyukur kepada Allah, Pak. Bu, Ibu Taning nawak cakap angko. Itu gunanya kita bersyukur kepada Allah. Biarlah orang lain banyak rezekinya dari kita, Pak. Bersyukur bahaya kita, Pak. Berterima kasihlah kepada Allah. Walaupun banyaklah nikmat yang dapat, walaupun banyak rezeki dikasih Allah dengan inyo, bersyukur baik, Pak. Paling tidak kita dapat namu jadilah, Pak. Apa namanya? Di mana tinggal Pak Buya? Di samping rumah elok Tuhan. Cemtu hidup, Pak. Iko kadang-kadang kita segalo dak do elok. Ya, Bu. Sagalo dak do elok. Banyak dapat dari orang pamonyo rezekinya, banyaknya nimbang sawit pamonyo, kita berkerut go kening. Nengok.
elok rumah orang berkerut juga. Sudah itu ke lagi, apa lagi, orang beli mobil, kita beli bodrek. Nyado kan nama itu tuh bang. Orang beli motor umpamonyo, nyo mulai beli paramek. Karena sakit manjang palonyo nengok orang. Itu sifat dan model itu dah elok dipakai itu, iya bu. Apalagi kini bulan suci Ramadan, hilangkan seluruh seperti itu. Sakwa sangka, kemudian iri dan dengki, hilangkan seluruhnya di bulan suci Ramadan ini. Saya yakin dan percaya pak, di dusun kita kok, itu kita kok banyak bersaudara lah kok pak. Kalau memang dia ditengok nian lah tutur galurnya, mungkin dulur berdulur lah kita kok pak. Iya beda. Oleh karena itu bapak ibu sekalian, harus kita kompak, harus kita bersatu bapak ibu. Apalagi kok saya aning tadi, kita nak MTQ pula. Kalaulah MTQ kita bersama-sama, ringanlah tu galonya bapak ibu. Yang penting kompak, jangan saling mencurigai. Iko kadang-kadang sifat kita kok ada juga saling curiga dengan orang. Ada pun macam itu tuh. Kalau tempat kami itu banyaknya macam itu tuh. Pokoknya curiga manjang dengan orang. Itu tidak boleh. Jadi bapak ibu sekalian yang berbahagia, malam kok kita memperingati nuzulul Quran. Bapak ibu sekalian, kita melihat sedikit. Kalau sejarah nuzulul Quran kok setiap Ramadan kita lah tahu pak. Sampai tadi apa katanya? Kata abang anda saya tadi, 2 tahun yang lalu lah pernah juga ceramah di Siko Profesor Suhar. Itu luar biasa, itu dosen saya dulu tuh pak. Beliau itu bapak ibu sekalian yang berbahagia, ilmunya sangat luar biasa. Beliau itu adalah ahli fikih pak, guru besar ilmu fikih dan ilmu usulul fikih bapak ibu sekalian. Itu beliau itu. Nah bapak ibu sekalian, berbagai macam para penceramah, para guru, para ustadz, para buya yang memberikan ceramah di dusun kita kok pak. Apalagi nuzulul Quran, makanya malam kok kita sesuaikan baik dengan apa tema yang lah dibuat oleh pemuda kok tadi. Apa katanya? Memetik hikmah itu. Memetik hikmah dari peristiwa nuzulul Quran untuk menguatkan iman dalam meraih ketakwaan. Wah, luar biasa nih. Tayo-tayo dah. Ya, tapi yang namanya tema tidak apa-apa lah Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berarti yang kita lihat hikmah nuzulul Quran itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat hikmah nuzulul Quran, apa hikmahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Al-Quran itu diturunkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Al-Quran Allah turunkan melalui malaikat Jibril pada malam 17 Ramadan ketika Nabi sedang berada di Gua Hira 5 km dari kota Mekah. Beliau sedang beruzlah Bapak Ibu, datang Malaikat Jibril datang menghampiri beliau, dipeluknya eret-eret beliau. Apa kata beliau? Apa kata malaikat ketika itu? Iqra ya Muhammad. Apa kata Nabi? Ma'ana biqori. Saya tidak bisa membaca. Baca Muhammad. Saya kena tukang maco. Itu kata Nabi. 3 kali berturut-turut. Kemudian untuk yang ketiga keempat kalinya apa? Diteruskanlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Inilah ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pertanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu beliau sedang berusia 40 tahun pada tahun 608 dan 609 Masehi Bapak Ibu sekalian. Begitu Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama ini, maka ayat yang pertama turun kepada kita, kepada Nabi Muhammad itu adalah Iqra. Sebenarnya apa hikmahnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Pertama, ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas
Buka kalau kaget aku nan camah, aku nak muka air. Nah, iya. Minum dulu dikit. Seharian kau dak dunia minum pak. Lah tiba tadi di rumah Pak Kades, Pak. Begitu sampai ke situ, Pak Kades dak pula mandak ngasih air, Pak. Tuna lah kami ngongotan dah lah di situ. Di apuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Pertama hikmahnya bagi kita adalah hudal linnas. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi sekalian manusia. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dikhususkan hanya untuk umat Islam, Bapak Ibu sekalian, tapi hudal linnas, petunjuk bagi sekalian seluruh manusia, siapapun orangnya, apapun agamanya. Kalau ingin merasa manusia, maka kalau ingin bertakwa kepada Allah, harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, Pak. Jadi model itu. Oh, ini umpamanya beragama non muslim, beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan. Di Indonesia memang diakui agama itu, Pak. Karena kita diwajibkan untuk hidup bertoleransi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi hudal linnas, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi sekalian manusia, siapapun orangnya. Lagi manusia namanya, kalau mau bertakwa kepada Allah, maka harus menjadikan Al-Quran sebagai senter, Pak. Petunjuk itu sama dengan senter, Pak. Tahu senter? Nah, senter itu penerang, Pak, penunjuk jalan kita di tengah kegelapan. Minaz zulumati, dari kegelapan, Bapak Ibu sekalian. Dari yang gelap itu kemudian muncul cahaya. Apa cahayanya? Al-Quran, Bapak Ibu. Al-Quran itu Allah turunkan untuk penyenter, untuk petunjuk terhadap jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi Al-Quran yang pertama. Makanya di awal-awal surah Al-Baqarah itu, zalikal kitabul la raiba fih hudal lil. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, kalau ndak bertakwa kepada Allah, maka dia harus menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, Pak. Galau-galau lah diatur dalam Al-Quran tuh, Pak. Hidup kita kalau diatur dalam Al-Quran. Yang penting kita ndak mempelajari, ndak membaca Al-Quran tuh. Bapak Ibu sekalian, dari segi apa, Pak? Masalah rezeki diatur dalam Al-Quran, Pak. Ndak usah nak pempening hidup kau. Rezekilah dijamin. Bu, hei, oleh tidur galau mungkin. Jadi nanti pemuda, bagian di situ tuh lagi dibagi lampu agak terang dikit. Itu agak terang-terang apa namanya, agak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, diatur oleh Allah. Kalau masalah rezeki, Pak, lah diatur di Allah dalam Al-Quran. Jaminannya ada, Pak. Setiap orang tuh masih keluar masuk napasnya pasti ada rezekinya hidup di atas dunia, kok, Pak. Ayatnya ada. Jangan sampai nak kalah nian gitu, jauh nian kalah kita dari kori itu, kan gitu tuh, Pak. Iko kadang banyak nian kalah, banyak nian kurang. Jangan jauh nian, jaga yang paling indah. Kan gitu.
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tuh Pak, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun makhluk yang melata di permukaan bumi ko Pak, tidak satupun makhluk yang hidup di permukaan bumi ko kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya Pak. Jadi kalau model itu Pak Buya, tentu tidak perlu kami ke kebun gi. Kalau lah dijamin kan gitu. Syariatnya Pak, kita harus berusaha. Itu baik. Memang menjamin orang ke kebun itu ada rezeki enggak juga Pak. Kadang-kadang dulu lah ugang. Ya Pak. Dulu ya Allah Pak. Di tempat kami itu Pak, nanam sawit sebatang agam. Tak ada yang nanam sawit. Berkebun ni tak Pak. Tapi nyual sawit Pak. Iya Pak Imam. Berkebun tidak, motong tidak Pak. Kebun parah tak kati, tapi nyomupul. Ada go. Itu di tempat kami. Di tempat itunya Pak. Berarti tempat bapak kau yang golah boy. Lebih kurang. Begitu. Nah, Bapak Ibu, apalagi kini sawit lah mahal Pak. Berapa sawit di sekarang? 3.000. Lebih ya? Lebih 3.000. Orang nak rayu. Kau Pak. Nah, Al-Quran Allah turunkan petunjuk yang model itu Pak. Jadi apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan punya ugang punya awak. Jangan harta orang harta kita. Itu tidak boleh. Iko tidak. Kadang-kadang ada di satu daerah, ada orang tuh kadang-kadang Pak, kebun orang kebunnya. Besok Pak, besok isuk itu direncanakan, itu nanti diprediksi harga sawit ko sampai 5.000 6.000 Pak. Kalau lah sampai harga sawit ko 5.000 6.000 Pak, maka bapak yang punya kebun sawit ko sama dengan orang ngadang duyan Pak. Lah iyo tak ada main tak tuh lah ilah. Awak tegak lu ya, tegak lu dikit. Nggak apa-apa ya. Jadi tengok ke sini Bu, gagah nian saya kok. Nah Bapak Ibu sekalian, sama dengan ugang ngadang duyan kayak gitu Pak. Kalau lah sampai 5.000 6.000 sekilo. Kalau tak ada ditunggu, dululah kawan menennya. Kami tukang panen kami ada. Kan gitu. Ada nunggu kebun kami itu ada. Nyo ada pondok di situ. Iyo. Nyo manen Pak. Tak ada salah tuh. Tapi 4 tandan 5 tandan Pak masuk ke dalam semak itu dulu. Kagi lah 2 lagi 3 lagi itu jadi brondolnya Pak. Iya beda. Jadi brondol Pak. Nah sudah kalau lah jadi brondol akhirnya masukkan ke karung. Ya awak mutik brondol gue latih.
Iya beda tuh. Lah. Hah? La ilaha illallah Pak. Macam itulah. Tapi lo kata tadi nanam sawit adanya tuh Pak. Nyo kadang-kadang ada ugang kok Pak. Apa namanya? Tentu kamu kalong Pak. Kalong juga baksonya itu. Hah? Keluang. Iya. Bakso kami di Pasaman pas tuh Pak. Keluang Pak. Keluang. Kalau di Tebo tuh kalong katanya Pak. Keluang itu tidurnya malam apa siang Pak? Siang Pak. Siang. Siangnya tidur, malam Pak barunya gentayangan. Itu apa sebab Bapak Ibu? Keluang kok inyo terbang, iyo terbang, tapi samakah terbangnya kayak burung? Tidak Pak. Kalau burung itu kepaknya ringan Pak, karena bulu handa. Iya beda. Tapi kalau kaluang itu ini sesekali cuman Pak. Macam itu tuh. Sesekali. Ngapo? Karena berat Pak. Berat. Karena kulit Pak. Iya beda. Sudah itu tidur. Siang harinya bergantung. Kalau burung itu kepalanya ke atas Pak. Kalau keluang kepalanya ke bawah. Ini bergantung. Tidurnya macam tu Pak. Sehingga nanti kadang-kadang matanya terbuka gitu. Itu sampai badarah matanya itu Pak. Merah matanya itu. Coba tengok kita. Lah iyo Pak. Iyo nian Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti Pak, kalaulah model itu prediksi harga sawit nanti banyak yang lah jadi keluang tuh Pak. Jam keluang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya siapa nanti yang seperti itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang tidak mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah tidak lagi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inyo akan berbuat sekendaknya tuh Pak. Jadi akhirnya apa? Dia tidak bisa lagi membedakan manonan punya orang, manonan punya inyo. Manonan hak orang, manonan hak inyo. Manonan boleh, mano yang tidak boleh. Mano yang sah, mano yang batal. Mano yang wajib, mano yang haram Pak. Mano nan bini orang, mano nan bininyo. Tidak tentu lagi dia Pak. Tidak bisa lagi membedakan. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Karena mereka tidak lagi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi orang-orang yang tadi akalnya kok samuratobe dengan nyoto Pak, tidak bisa membedakan. Walat, padahal Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil, jangan campur adukkan punya orang dengan punya kita. Tapi dia tidak perlu Pak. Yang penting apa? Yang penting punya roto, yang penting punya harta. Tanah orang, tanah nyogo. Ada model tu banyak Pak. Karena apa tuh? Karena nambah kebun. Tiap sebentar nggeser mentaro. Mentaro namanya. Sepadan. Sepadan ya. Bakso siko sepadan Pak. Nah, tiap sebentar geser manjang deh, geser manjang. Ugang model itu nanti dalam kubu Pak. Itu siksonya bukan main tuh Pak. Bukan main. Dari samping kiri kanan atas bawah itu tanah tuh mengimpit ramuk badan kau Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena apa? Karena selalu menggeser sepadan kau tadi. Karena tomak hidup kau Pak. Karena rakus
karena nak begitu banyaknya punya harta Bapak Ibu sekalian. Padahal nanti itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi hudal linnas, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian apa lagi? Al-Quran Allah turunkan hikmahnya itu sebagai sumber ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Makanya ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra, baca. Kita disuruh membaca Pak. Apa yang harus kita baca? Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu Bapak Ibu, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat apa? Al-Quran Pak, 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, itu ayat Allah yang tersurat Pak. Yang tersiratnya apa? Alam gua Pak. Itu ayat Allah yang tersirat Pak. Siapa yang numbuhkan sawit itu? Allah. Itu ayat Allah Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hendaknya gedang dewe itu kalau tidak ada yang menggedangkan, tidak bisa Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang harus kita pahami Pak. Baca ayat-ayat Allah ini. Terutama apa? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ke depan kita harus melihat. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Pak kondisi kita di desa Teluk Rendah Pasar Ko model ko Pak, 5-10 tahun ke depan itulah berubah tuh Pak Kades. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, apalagi sekarang ini Bapak Ibu, tidak perlu lagi kadang-kadang tidak sampai jual beli orang di pasar ke Pak. Apalagi orang jual pakaian. Iya beda. Orang jual pakaian di pasar ko hari apa pasarnya kok? Hari Minggu tadi ya. Kadang-kadang untuk ongkosnya pulang pergi Pak, dah balik. Karena apa? Karena sekarang ini orang jual belilah canggih Pak. Lah main COD. Ya Bu? Yo. Di TikTok. Ada kok lagi orang jual. Bo jualan situ apa lagi ko nak rayu. Sehingga kadang-kadang ya Allah awak kalau di rumah tuh kadang-kadang saya sebentar aduh paket nanti Bu. Paket siapa kok? Sianu. Ke siapa kok? Awak teh. Ya teh. Senya teh. Bagi lah. Nah, model tuh Pak. Itu kemajuan teknologi Pak. Makanya generasi-generasi kita apa Pak? Artinya apa? Harus anak cucu kita Pak. Jangan sampai kita mati bapak-bapak nanti sandal aku nanti Jangan ibu, jangan sampai ibu mati meninggalkan generasi di belakangnya anak cucu dalam keadaan lemah. Wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriatan di'afa, kata Allah. Khafu. Jangan kamu mati, jangan kamu menghembuskan napas yang terakhir sementara anak cucu yang berada di belakang kamu nanti dalam keadaan lemah. Apanya yang lemah Bapak Ibu sekalian? Yang pertama keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolahkan anak Pak, kalau ingin memiliki keimanan dan ketakwaan, mempunyai keimanan yang mantap Bapak Ibu, mempunyai ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, masukkan ke pesantren Pak. Kau abang anda kau yang pengawas selama ini, pengawas di sekolah. Di sekolah umum itu ada tauhidnya Pak. Ada lah, ada. Itu Pak. Tapi Pak, saya nanti berharap jangan sampai desa Teluk Rendah kok Pak, secara umum yang 3 desa kok, jangan sampai hanya tinggal namunya Pak di dalam sejarah. Apa namu di dalam sejarah? Teluk Rendah ko sarang ulama Pak. Pernah banyak ulama di situ, betul apa tidak? Jadi jangan sampai Pak, jangan sampai ke depan
itu hanya tinggal kenangan Pak, cuman hanya sebagai sebutan handala lagi. Sementara nanti generasi-generasi penerusnya Pak, apa benda itu? Ayo minum pula dulu kalau macam tuh. Apa tando-tando dak? Nah, ikut kita teruskan kok. Iya ya. Jadi Pak, saya ulangi, Pak Kades, Nini Mama, tua tahu, pegawai SARA, kemudian alim ulama, jangan sampai nanti di desa Teluk Rendah kok, terutama Teluk Rendah Pasar kok Pak, hanya tinggal kenangan bahwasanya apa dulu pernah banyak ulama-ulama hebat dari siko Bapak Ibu sekalian. Tapi kedepannya Pak, 10-20 tahun ke depan, kalau kita tidak mempersiapkan orang-orang tua kok, tidak mempersiapkan generasinya Bapak Ibu sekalian, boleh jadi nanti akan banyak pecandu narkoba di siko Pak. Oh, kami dah ada di siko kok, anak-anak kami dah ada yang pecandu narkoba, kan gitu umpamanya. Narkoba tidak, tapi ngisap lem. Aduh go. Ini Pak. Tapi alhamdulillah masih ada perhatian kita orang-orang tua Pak. Sehingga apa? Madrasah kita alhamdulillah masih hidup. 4 madrasah sore di situ. Teluk Rendah Pasar kok. Iya tuh Pak. 4. Dulu pernah tahun berapa lah tuh? Lupa saya. 2017 kalau 2017 atau 18 itu. Pernah saya ngantarkan membawa orang survei dari Bank Indonesia dulu Pak untuk madrasah di situ bangku-bangku dulu ya, bangku-bangku itu melalui Bu Elviana dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Saya bawalah orang BI itu sampai ke situ Pak, dari pusat itu. Sampai apa kata orang BI itu? Ngapu maku cuman bangku kulah dan diajuan. Orang BI itu katanya Pak. Ini Pak Ustadz, kenapa cuman hanya diajukan masalah mobiler Pak, masalah bangku, masalah meja? Kenapa tidak diajukan masalah pembangunan lokal baru katanya? Aduh, yo pening saya jawabnya. Masalah proposal orang kok cuman mintanya dah lenti saya kan. Tidak apa-apa Pak. Tapi alhamdulillah dana bantuan sosial dari Bank Indonesia tuh Pak sampai kini mulai dari 2019 terhenti Pak. Apa sebab? Karena Covid, karena Corona. Jadi habis dek penanggulangan Corona itu tadi, Covid tadi. Bapak Ibu sekalian, kita tinggalkan itu. Yang penting Bapak Ibu, yang harus saya sampaikan di sini adalah bagaimana supaya generasi yang akan kita tinggalkan tadi tidak dalam keadaan lemah Pak. Pertama apa? Lemah keimanannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa lagi? Yang kedua, lemah ketakwaannya kepada Allah. Dia tidak lagi mau berimtisalul awamir wajtinabun nawahi, tidak lagi mau menjunjung tinggi perintah Allah, tidak mau lagi meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sembahyanglah dak ndak lagi Pak. Puasa dak ndak lagi. Sehingga kadang-kadang uang puasa di bulan Ramadan kok enyo enak be, kadang-kadang tengah dusun mokok umpamanya basmus pokoknya di tengah dusun Bapak Ibu sekalian. Itu karena apa? Karena Bapak Ibu, pertama pendidikan yang minim, kemudian yang kedua keimanan tidak ada, apalagi ketakwaannya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita sebagai orang tua yang punya anak berkewajiban untuk mendidik generasi-generasi itu Pak, terutama nanti yang ditanya Pak Kades di hadapan Allah. Wah, kok Pak Kades itu paling dulu ditanya gitu. Ngapalah uang ngundang buyau tinggi. Tapi dah sama-sama nanti Pak. Bukan hanya Pak Kades be, yang punya anak juga
Anak-anak kita tuh kalau di madrasah ada SPP-nya, Pak? Ada? Coba jawab, ada apa tidak? Berapa SPP-nya, Bu? Berapa SPP-nya? 20.000 sebulan. Jangan-jangan nanti nunggaknya 12 bulan. Iya, Pak Imam. Nyo ada gue madrasah tuh Pak. Ada juga tuh. Uang SPP-nya 10.000 cuman, Pak. Berapa SPP-nya kata saya? 10.000, Pak Buya. Sudah itu, tapi nunggaknya 12 bulan teh. Oh, ya Allah, kata. 12 bulan nunggak. Nah itu. Anaknya nak pintar gitu, Pak. Anaknya nak tukang semayang, anaknya nak tukang ngaji, anaknya nak tukang pamannya ilmu ini dan itu segala macam. Pokoknya segala nak tukang bugi dan enggak. Nah, itu kebanyakan tuh Pak orang tua. Makanya saya ingatkan kepada kita, Pak, melalui momentum nuzulul Quran ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka hikmahnya didik anak kita. Karena apa? Karena Iqra, Bapak. Baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk membaca, Pak. Jadi, apa yang kita baca, terutama bagi orang yang tua-tua kok, Bapak Ibu sekalian, kita yang orang tua kok yang punya anak dan cucu, Bapak Ibu, baca anak cucu kita itu ke depan, Bapak Ibu. Mau seperti apa anak cucu kita ini ke depan? Jangan sampai nanti tidak ada yang tukang mandikan mayat di siko, Pak. Oh, kami di siko kok banyak tukang mandikan mayat, Pak Buya. Itu bagian tua-tua. Kalau generasi tua kalau mati, tinggallah lagi umpamanya anak muda dan anak-anak kecil model tadi yang lah keluar, ha? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita tidak didik, kalau kita tidak bina, kalau kita tidak wariskan ajaran agama itu kepada mereka, Bapak Ibu sekalian, maka nanti boleh jadi mayat kita cuma direndam baik ke petang gitu, Pak. Salah anda tukang mandikannya. Ada pula, aku kok Pak, aku di Kerinci itu, saya nengok langsung, Pak, nengok saya, selang Bang, ke keran tuh, keran PDAM tuh, bahas sambungkan, pap, teh, model itu tuh, Pak, nengok saya itu, Pak, akhirnya apa kata saya? Tak ada macam kau mandikan mayat tuh. Coba tengok elok. Cari dulu baskom, cari dulu ember. Model itu, Pak. Kalau tidak macam itulah. Macam mana orang nyiram bunga, Pak? Orang masuk Honda. Ya Allah. Padahal Pak, mohon maaf, etikanya kalau memandikan mayat tuh, Pak, memandikan mayat itu jangan langsung airnya, Pak, harus ditampung pula dengan tangan lagi. Kenapa ditampung, Pak, dengan tangan? Bukan main pedihnya, Pak. Allah, berpisahnya roh dengan jasad itu, Bapak Ibu sekalian, serendah-rendahnya, Pak, semudah-mudahnya berpisah roh dengan jasad itu, sakitnya, Pak, itu Nabi sebesar-besar jagung keringatnya, Pak. Nabi, Pak, Nabi Muhammad ketika berpisah, dicabut rohnya, Pak, apa kata Allah? Elok-elok, tapi elok-elok kamu nyabutnya. Itu kata Allah, pesan Allah seperti itu. Model itu eloknya, Pak, lembut caranya, sehingga apa? Begitu mulai sampai ke lutut, Bapak Ibu, nyokan nyambutnya dari atas kok, dari atas. Kalau dari bawah sungsangnya. Apa mako dari atas, Pak Buya? Dari kepala. Kan gitu umpamanya. Karena masuknya roh itu, Pak, itu dari kepala. Coba tengok, Bu. Tengok. Tengok ke sini. Ibu kan kalau ibu baru sudah melahirkan, iku ngapu saya tanya ke ibu, karena ibu-ibu kok nama anak
Kalau kami kok tak ada anak dah. Maka awak tanya dengan ibu-ibu kok. Itu pasti ada di ubun-ubunnya kok. Itu lembut tak kira-kira? Lembut tak? Payah nian jawabnya. Iya apa tidak? Ya Allah Jam tu ni. Itu tuh Pak. Kenapa? Karena ditiupkan roh itu dari situ Pak. Jadi keluarnya roh kita itu juga dari situ Pak, nyabutnya. Bukan dari kaki. Nah, makanya begitu Nabi itu sampai ke lutut, sebesar-besar jagung keringatnya Pak. Menahan sakitnya itu. Kemudian sampai di pinggang Pak. Apa kata Nabi? Berdoa Nabi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ya Allah, kalau memang model iko sakitnya sakaratul maut itu, maka saya minta kepadamu ya Allah, saya berdoa kepada Allah, kepadamu ya Allah, jangan engkau timpakan kepada umatku ya Allah, biarlah aku nanggungnya dewe. Model itu sayangnya Nabi itu dengan kita Pak. Model itu sayangnya Nabi itu. Sampai ke sakaratul maut pun yang dipikirkannya orang teluk rendah lah. Jangan sampai yang berpisah roh dengan jasadnya ku tadi mereka merasakan sakit Bapak Ibu sekalian. Tapi apa? Ndak bisa macam tu mat, kata Allah. Kalau model itu umatmu itu nanti keleloan. Tuh. Biar mereka juga harus merasakan. Makanya semudah-mudah berpisah roh dengan jasad itu Bapak Ibu sekalian, itu tidak obahnya seperti kambing yang hidup dikuliti hidup-hidup Bapak Ibu sekalian. Model itu nyana. Kita jangankan dikuliti Bapak Ibu, luku be tangan kita kalau kena air itu bukan main pedihnya. Iya beda. Jadi model itu, makanya orang yang mati itu jangan langsung disiram Pak. Dengan gayung tadi, gayung namanya kok. Dengan gayung, ambil gayung kok dari kepala sampai kunjung kaki. Jangan. Tentu dari kamu sakit. Kamu belum masukan. Kalau tidak percaya coba lagi. Model itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model itu sakitnya, makanya harus ditampung dulu dengan tangan. Lembutnya, ngusuknya juga. Jangan kayak bapak kusal pokoknya. Ini berlapis, iya berlapis. Berbuat umpamanya dengan kain putih itu kan ada berlapis tangannya kok. Tapi nyopo kusal Pak, nyendak jam tu pula cawe didikit manuan itu. Dakinya, bukan masalah daki. Biar habis Pak Ustadz daki. Jangan, kalau nak model itu dengan air panas dibuat, dengan air hangat. Air hangat ngelegak tuh, sianan putihnya tuh Pak. Segala karat-karatnya hilang dibuat nih. Tapi tidak model itu caranya Pak. Bukan harus menghilangkan seluruh dakinya Bapak Ibu sekalian, tetapi syaratnya itu baik cuman Pak. Makanya lembut-lembut dibuat. Iko bagi yang profesi yang yang tukang mandikan mayat kok. Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi didik anak kita Bapak Ibu. Jangan sampai mereka nanti tidak memahami tentang hal-hal yang seperti ini. Karena iko Pak, ilmunya ilmu kemasyarakatan Pak. Semua kita akan merasakan kematian itu nanti. Maka jangan sampai bapak-bapak yang lah tua kita kosa siapapun yang meninggal umpamanya dimandikan dengan cara yang tidak baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Undang orang nan paham nian tentang memandikan mayat tuh, terutama ibu-ibu majelis taklim. Ada majelis taklimnya Bu? Ada? Hari apa ngaji Hari apa? Hari Jum? Sesekali nanti jangan yasin andalan yang dibaca. Iko bukan main di yasinan berkelompok majelis taklim. Yasin tu bela. Bukan salah, tidak. Bukan salah Pak. Baik, bagus. Baca yasin itu bagus Bapak Ibu sekalian.
tapi sesekali selingi juga dengan ilmu. Tentang apa? Mungkin tentang semayang, mungkin tentang memandikan mayat, mungkin tentang mengurus segala macam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model itu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian apa lagi? Iyo, bapak dengan ibu ko enak tunak di sekolah, awak ko ketemu ke bikin go aku dikit lagi Bapak Ibu Bu, dikit lagi ya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian apa lagi hikmahnya Bapak Ibu? Nuzulul, tentang turunnya Al-Quran itu, yang pertama sebagai petunjuk bagi orang yang mau bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kemudian Al-Quran diturunkan, itu adalah hikmah berikutnya, bagaimana kita menjalin hubungan antara kita sesama manusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saling hormat menghormati. Kita bersaudara Pak. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara Pak. Asal lagi seakidahnya, asal lagi seagamonya Bapak Ibu, itu bersaudara Pak. Kalau kita bersaudara, makanya kata Nabi itu apa Pak? Orang beriman itu tidak obahnya seperti sekujur tubuh Pak. Sekujur tubuh kita kok macam mana Bapak Ibu sekalian? Kalau umpamanya dicubit tangan kanan kita kok Pak, Bapak Ibu sekalian, maka seluruh anggota tubuh kita akan merasakan. Kalau satu sakit Pak, yang lain juga merasa sakit. Model itu kita kalau yang bersaudara Pak. Kita tidak bisa hidup dedewean, tidak bisa kita hidup kok sendirian Pak. Yakin dan percayalah dengan saya, kita pasti butuh dengan orang. Oh, saya tidak butuh Pak Ustadz, saya telatlah, saya hidup dewe, kebun saya luas, telat ngawekan dewe. Oh, saya telat Pak Ustadz, telat di saya. Kalau tidak ada orang nak beli buahnya macam mana? Awak buat pabrik dewe, kan gitu umpamanya. Oke lah, buatlah pabrik dewe, karena sen kamu banyak. Katakan seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa lagi setelah diproduksi nanti kemana nak jual? Mendak doang nak liye. Untuk apa benda itu? Pasti kita butuh dengan orang, ya apa tidak? Butuh Pak. Oh, saya tak butuh Pak Ustaz dengan orang. Saya tak butuh bertet dengan tetangga orang tak. Telap di saya dewe. Kalau model itu mulailah berpikir dan persiapkan diri kita. Kalau itu cara berpikirnya. Kalau mati nanti mandilah dewe. Gali kubur dewe. Bungkuslah dewe. Berjalan ke kubur tu dewe. Kan tak ada butuh dengan orang. Jangan nak menceh-enceh bangai. Kau bukan main enceh-enceh bangai. Ya Allah. Bentuknya lah nempade. Jangan. Kita butuh dengan orang. Kayo kita umpamanya manfaatkan kekayaan itu. Sebab Bapak Ibu, ukuran masuk surga itu bukan karena banyak sen gitu, bukan karena kayu gitu Pak. Kalau itu ukurannya, berarti nanti penduduk surga itu para konglomerat dan pengusaha Pak. Itu kalau memang itu ukurannya. Tapi tidak, Allah tidak ada pandang itu semua Bapak Ibu sekalian. Allah tidak pandang. Tidak pandang macam mana bentuk kamu. Allah tidak pandang bagaimana banyaknya harta kamu. Tetapi yang Allah pandang qulubikum wa a'malikum. Allah cuman memandang Pak hati kita Pak, keikhlasan hati dan amal ibadah kita sehari-hari Pak. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Itu Pak. Jadi orang yang bertakwa itu yang model apa Pak Buya?
orang yang bertakwa itu adalah orang yang berimtisalul awamir wajtinabun nawahi, orang yang menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Allah siapkan untuk kita Pak, orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya yang dipanggil melaksanakan puasa itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan kalimat ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang beragama Islam. Allah tidak menggunakan kalimat nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tidak Bapak Ibu, karena yang sanggup melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman yang mampu melaksanakan ibadah puasa Pak? Karena satu-satu ibadah yang tersembunyi itu cuman ibadah puasa Pak. Kalau yang lain bisa ditengok, kalau sembahyang bisa ditengok gerak-geriknya, betul apa beda? Berinfak bisa ditengok Pak, berapa banyaknya bisa ditengok. Kalau naik haji pakai modal banyak Pak, bisa ditengok. Apalagi amalan yang lain Bapak Ibu sekalian, semuanya selain daripada ibadah puasa itu galonnya bisa dilihat Pak. Berzikir kita umpamanya, model tadi setelah sholat kita berzikir umpamanya, itu juga bisa dilihat dan bisa didengar Pak. Tapi ibadah puasa Bapak Ibu sekalian, itu adalah ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Yang tahu melaksanakan puasa itu cuman kita dengan Allah Pak. Apa macam itu Pak Buya? Cobalah tengok. Ada kita lagi nak mandi ke jamban? Ada? Tak ada lagi? Taruhlah tak ada. Mandi lah punya kamar mandi perpaduan. Begitu kita mandi umpamanya, minum air sebab banyak. Pas waktu mandi itu. Ah sudah itu lagi umpamanya lap elok. Baru berjalan. Bertanya kau kanti umpamanya puasa lagi jo, nampak awak kau lama macam iku hal atau berbungku padahal sejadinya minum tadi itu. Bapak Ibu sekalian, jangankan orang lain Pak, jangankan tetangga, bini dewe dah tentu kita puasa apa tidak? Iya beda. Ya, Pak. Bu, ada lagi lakinya yang tak ada puasa? Katuan iyo ke lagi bahaya teh. Bapak kalau tak ada puasa Pak, kalau nak ngopi umpamanya buat dewek, jangan nyuruh bini. Bu, kalau ada lakinya ke lagi umpamanya yang tak ada puasa, nyo minta dibuatan kopi, ndak usah dibuatan, buat dewek. Ya Bu. Tugas istri itu kan harus berbakti kepada suaminya. Itu kalau suaminya taat kepada Allah. Ikum puasa bahagam, ndak usah. Ya Bu. Pokoknya kalau nyo nak makan, ambil dewek. Kalau nak ngopi, buat dewek. Nak ngeteh, buat dewek. Ndak ada cerita dibuat-buatan. Apalagi nyusu, ndak boleh gi. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya harus memang kita kok Pak, ndak tahu kapan kita akan mengembuskan napas yang terakhir. Makanya saya berharap kepada kita Bapak Ibu sekalian, terutama seluruh masyarakat Teluk Rendah Pasar nih, jadikan Ramadan tahun 1446 ini merupakan Ramadan yang terbaik di sepanjang kehidupan kita Pak. Belum ada jaminan kalau kita akan sampai kepada akhir Ramadan itu, betul apa tidak? Baru saja kita di dusun kita kok baru lagi ditimpa musibah, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, betul apa tidak? Kita doakan
yang kemarin meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala kesalahannya, kemudian Allah berikan kesabaran bagi yang ditinggalkannya. Bapak ibu sekalian, itulah jeleh bu, kalau nang kita kau belum tentu lom, entah macam mana pula tentu bentuk mati kita, entah dimakan harimau lagi umpamanya, puasa idak umpamanya. Sudah itu pas di kebun tu, alah digigit de ular, bisonya naik, alah terjengap di situ, lewat, mati kafir pak, mati kafir. Jangan nak kelelewan. Lah, jadi itu Bapak Ibu, jadikan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik di sepanjang kehidupan kita Pak. Tetaplah kita Bapak Ibu sekalian menjaga keimanan kita di bulan suci Ramadan ini supaya apa? Supaya kita tetap merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu Pak. Insya Allah kalau kita jaga keimanan kita Pak, keyakinan kita kepada Allah, maka kita setiap harinya merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Jangankan untuk Ramadan tahun depan Bapak Ibu, untuk akhir Ramadan kau tidak ada jaminan. Iko kadang-kadang bukan main keleleannya, puasa baharam, sumbayang idak, yang nyo laksanakan apa? Cuman sembahyang sunat andara. Coba tengok lagi, kalau pas sholat tarawih umpamanya macam golah, kemudian sholat 5 waktu apa lagi, macam mana mukjizat masjid kau Pak? Masjid kamu kau ada mukjizatnya? Aduh, apa mukjizat masjid tu Pak? Mukjizat masjid kadang-kadang bisa besar, kadang-kadang bisa kecil Pak. Percaya dengan saya. Kapan dia akan jadi kecil masjid kita kok yang ukuran 22 kok? Ya kan? 23 apa 22? Pokoknya segitulah. Nak 23, nak 22. Yang sekedang kok masjid kok Pak, kapan dia bisa jadi kecil? Coba tengok 1 Syawal esok Pak. 1 Syawal. 1 Syawal. Tengoklah kalau tak percaya. Kalau Miko tak percaya, tengok lagi. Nak puasa, nak idak, pokoknya nyo datang sembahyang. Iya pedak tu bu. Tak ada tak memuat Pak masjid kok sampai keluar pokoknya. Nanti dilaksanakan sembahyang apa? Sembahyang sunat. Dan wajib dah. Puasa beda. Itu. Yang dilaksanakannya apa? Sembahyang sunat. Bahkan Pak, duluan pula tiba dari Pak Imam. Bukan main. Datang. Sembahyang subuh bahkan tuh. Nggak ada sembahyang subuh dah. Langsunglah. Megang mic, ambil mic, hidupannya. Mulainya takbir Pak. Orang baru belum banyak. Imamnya belum tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah bukan main pokoknya ibu-ibunya Pak. Tak tangis dia takbir tuh. Sehingga kawannya datang, kawannya apa kata kawan, ikulah tobat nih kawan koko takbir wela tetangi takbir baik Pak Imam lah nangis. Biasanya kalau kami di Pasaman tuh Pak, begitu sudah semayang tuh ibu-ibu kok banyak bawa kue biasanya. Ciko model itu juga. Jadi ada silaturahminya dulu, tidak do langsung balik lah. Bawa makan malah, makan nasi malah kan. Model itu apa? Bertanya lah kawan nih. Waktu halal bihalal lah kita katakan namanya itu dah ya. Halal bihalal. Pas sadarnya bentuknya cok. Takbirnya lah tetangi. Apa dak tetangi awak katakan ti? Bukan main Awak motong sebulan puasa kok ti. Puasanya lah dak ti. Pas waktu awak nak mupul, ala dulu kan ti mupul
Rupanya bukannya masalah takbir tuh nyanyi itu Pak, karena cangkoan tuh lah dipupul kawan dulu. Itu cuman. Karena itulah nanda dia agak mah. Bukan main pakai senter kening awak tuh. Pergi ke kebun parah tuh nak motong. Rencana tu kan motong sebulan tu macam tu lah. Pasti gua hari nak puasa tu, pasti gua hari nak raya tu, mulai mupul kan gitu, mulai situlah nyualnya. Kan banyak gua sene. Kiranya awak nak mupul tu lah habis kalau ni. Dipupul kawan. Itu rupanya tibu hatinya Pak. Bukan masalah takbir tu Pak, bukan masalah semayang tu nanya tangian. Ya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Pak, jangan sampai kita model tu Pak, jadikan Ramadan tahun kau merupakan Ramadan yang terbaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.